Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Alvira dengan NIM H0523318. Yang terhormat Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang pertama, perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Pertama, kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Deskripsi dan tujuan kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan potensi dan kebutuhan lokalnya. Ini bertujuan agar pendidikan lebih relevan dengan situasi di lingkungan sekolah, sekaligus mempertahankan standar nasional. Yang kedua, implementasi dan tantangan yang dihadapi. Implementasi KTSP di beberapa sekolah menemui kendala terutama dalam penyelesaian sumber daya manusia, seperti kesiapan guru untuk menyusun dan menerapkan kurikulum yang fleksibel ini. Yang ketiga, studi kasus implementasi di sekolah tertentu. Contoh praktis menyajikan studi kasus dari beberapa sekolah yang berhasil mengimplementasikan KTSP dengan baik dan tantangan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua adalah kurikulum 2013 atau K13. Perubahan signifikan dari KTSP ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan yang signifikan melibatkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, berbasis proyek, serta evaluasi yang lebih menekankan pada penilaian proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Kemudian keberhasilan dan masalah dalam implementasi K13. Keberhasilan K13 terletak pada upaya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, masalah muncul dalam implementasinya, terutama pada kesiapan guru dan metode pengajaran yang belum maksimal disesuaikan dengan pendekatan baru ini. Kemudian perbandingan internasional. Membandingkan pendekatan K13 dengan kurikulum di negara lain seperti Finlandia atau Singapura yang juga fokus pada pengembangan kompetensi dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, kurikulum merdeka. Konsep dan tujuan utama dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan lebih besar kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, dengan tujuan mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan zaman. Hal ini juga termasuk Merdeka Belajar, yang menekankan pada kemandirian dalam belajar. Kemudian bagian B, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang pertama, tren dan proyek kurikulum pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di masa depan. Perubahan kurikulum di masa depan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan kebijakan pendidikan. Teknologi menjadi faktor dominan, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi komputer dan multimedia dalam pendidikan. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan juga berperan dalam menentukan arah pengembangan kurikulum. Di sisi lain, faktor politik sangat mempengaruhi alokasi dana dan penetapan standar dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, inisiatif dan kebijakan yang direncanakan untuk pengembangan kurikulum. Inisiatif yang direncanakan termasuk pengembangan kurikulum
yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kurikulum diharapkan untuk terus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di abad ke-21, terutama dengan penekanan pada keterampilan yang relevan dengan industri dan pasar kerja global. Kebijakan pendidikan juga difokuskan pada peningkatan relevansi pendidikan dengan tuntutan ekonomi dan politik global. Kemudian, perkembangan teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi pendidikan seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan analitik data untuk personalisasi pembelajaran akan menjadi tren utama. AI dapat membantu dalam memberikan umpan balik yang cepat dan personal kepada siswa, serta mendukung pengajaran dengan menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian, globalisasi dalam pendidikan, globalisasi dan pendidikan internasional. Globalisasi mendorong adopsi standar pendidikan internasional dan memfasilitasi mobilitas pelajar. Kurikulum di masa depan mungkin akan lebih terintegrasi dengan kurikulum internasional untuk mempersiapkan siswa menghadapi persaingan global. Kemudian yang kedua, pendekatan dan strategi antisipasi. Pertama, strategi pendidikan yang dapat diadopsi untuk menanggapi perubahan. Strategi utama yang dapat diadopsi adalah pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi dan menggunakan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek dan penilaian juga direkomendasikan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Kemudian, peran teknologi dan metodologi pengajaran baru dalam kurikulum yang akan datang. Teknologi memiliki peran besar dalam pendidikan masa depan. Dengan pembelajaran berbasis teknologi seperti pembelajaran daring, blended learning, dan penggunaan alat multimedia untuk mendukung proses pembelajaran. Pengenalan teknologi seperti AI dan Big Data diharapkan membantu guru dalam merancang materi ajar yang lebih personal dan adaptif. Kemudian, kolaborasi antar sekolah dan industri. Untuk menjawab tantangan kurikulum di masa depan, kolaborasi antara sekolah dan industri sangat penting. Sekolah harus bekerja sama dengan dunia industri untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir, pendidikan berbasis proyek dan keterampilan abad ke-21. Kurikulum di masa depan akan semakin fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan kolaboratif. Pendidikan berbasis proyek akan menjadi metode utama untuk mengasah keterampilan ini. Berbasis proyek serta evaluasi yang lebih menekankan pada penilaian proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Kemudian keberhasilan dan masalah dalam implementasi ke-13. Keberhasilan ke-13 terletak pada upaya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, masalah muncul dalam implementasinya, terutama pada kesiapan guru dan metode pengajaran yang belum maksimal disesuaikan dengan pendekatan baru ini. Kemudian, perbandingan internasional. Membandingkan pendekatan ke-13 dengan kurikulum di negara lain seperti Finlandia atau Singapura yang juga fokus pada pengembangan kompetensi dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, kurikulum merdeka. Konsep dan tujuan utama dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan lebih besar kepada peserta didik untuk memilih
mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, dengan tujuan mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan zaman. Hal ini juga termasuk Merdeka Belajar, yang menekankan pada kemandirian dalam belajar. Bagian C yaitu komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah komponen kurikulum KTSP. Yang pertama ada struktur dan elemen utama dalam KTSP. Kurikulum KTSP memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Komponen utama kurikulum ini meliputi tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi kelulusan, standar isi, dan perangkat pembelajaran. KTSP menekankan pengelolaan mandiri dari setiap satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan dalam konteks pelaksanaan. Kelebihan KTSP adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan kondisi lokal, namun tantangan utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama guru yang seringkali kurang siap untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Kemudian yang ketiga, penerapan teknologi dalam KTSP. Meskipun KTSP memberikan fleksibilitas, penerapan teknologi dalam kurikulum ini masih terbatas. Kurikulum ini cenderung mengendalikan metode tradisional yang membatasi integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dalam menghadapi era digital, integrasi teknologi harus lebih diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian, penilaian dan evaluasi dalam KTSP. Penilaian dalam KTSP lebih mengutamakan ujian akhir dan laporan akademik. Tidak ada standar penilaian yang seragam, sehingga kualitas penilaian dapat bervariasi antar sekolah. Kemudian, komponen kurikulum 2013. Yang pertama, struktur dan elemen utama dalam kurikulum 2013. K13 berfokus pada pengembangan 3 domain utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Elemen utama K13 meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, standar isi, serta penilaian berbasis proses dan hasil. Penekanan pada perkembangan berbasis proyek, penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dari K13. Yang kedua, perubahan dari KTSP dan implikasinya. Perubahan signifikan dari KTSP ke K13 melibatkan perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Menggunakan metode pembelajaran aktif, K13 lebih menekankan pada pengembangan sikap dan keterampilan. Selain pengetahuan, namun dalam pelaksanaannya K13 menghadapi beberapa masalah seperti penyesuaian metode pembelajaran, penilaian oleh guru. Kemudian komponen yang ketiga adalah inovasi penilaian dalam K13. K13 memperkenalkan penilaian autentik yang mencakup penilaian berbasis proyek, portofolio, dan penilaian diri siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan dan kompetensi siswa secara lebih menyeluruh. Kemudian, komponen yang terakhir adalah penerapan teknologi dalam K13. Kurikulum 2013 mulai mengadopsi teknologi dengan menyediakan materi ajar digital dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.
namun implementasinya belum merata, dan beberapa sekolah masih menghadapi kendala dalam mengakses teknologi yang diperlukan. Adalah komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur dan elemen utama dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan personalisasi pembelajaran. Struktur utamanya meliputi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, serta pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Tujuannya adalah untuk mengembangkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja dan perubahan zaman. Kemudian komponen kedua, penyesuaian dari K13 dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Kurikulum merdeka adalah adaptasi dari K13 dengan lebih banyak penekanan pada kebebasan belajar, mengurangi ketergantungan pada penilaian berbasis hasil akhir dan lebih fokus pada proses belajar. Dampaknya adalah perubahan pada cara guru mengajar yang lebih berperan sebagai fasilitator, serta peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen ketiga yaitu model pembelajaran dan teknologi. Kurikulum merdeka mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan pendekatan yang lebih fleksibel seperti pembelajaran daring dan blended learning. Teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih personal dan interaktif. Kemudian komponen terakhir, kurikulum berbasis kompetensi dan kemandirian. Kurikulum merdeka mengedepankan kemandirian siswa dalam belajar dan mengembangkan keterampilan praktis melalui proyek dan kegiatan luar kelas. Ini menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Itulah tadi pembahasan mengenai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.